Langit sore di perbatasan Sumatera Barat menuju Sumatera Utara memerah bagai luka yang menganga. Jalanan lintas yang biasanya dilintasi truk-truk barang dari pesisir mulai dipenuhi hawa tak nyaman. Asap knalpot, debu, dan bau amis ikan dari bak-bak terbuka menciptakan suasana gerah yang mencekam. Di tikungan sempit kawasan Bukit Barisan, sebuah truk tua bermuatan ikan berhenti pelan. Supirnya, seorang pria berusia senja bernama Pak Raji, turun perlahan dengan tubuh ringkih dan wajah keriput. Ia membetulkan topi lusuhnya dan menarik napas panjang. Ia tidak tahu bahwa maut sedang menunggu di balik semak. Dari balik warung tua yang tampak terbengkalai, muncullah sosok menyeramkan, Pangaribuan, preman jalanan yang namanya menggetarkan para sopir lintas provinsi. Tubuhnya besar, mata tajam seperti elang kelaparan, dan tangan kanannya menggenggam sebilah pisau bergerigi. Di belakangnya, 4 anak buah membawa rantai dan besi panjang. Mereka mendekati truk Pak Raji dengan gaya seenaknya, seperti hewan liar mengelilingi mangsa yang sudah tak berdaya. Kakek, mau lewat daerah gua harus bayar dulu. Jalan ini bukan jalan negara. Jalan gua ini, teriak Pangaribuan sambil menyentil pundak Pak Raji. Pak Raji menoleh, matanya tenang seperti permukaan danau tua yang dalam. Ia tidak bicara, ia hanya menyodorkan sebatang rokok dari kantong kemejanya yang sudah penuh noda ikan asin. Pangaribuan menatap rokok itu sejenak, lalu menamparkan tangan Pak Raji keras-keras hingga rokok jatuh ke tanah. Berani lo ngelawan, gua kasih waktu semenit buat bayar 2 juta. Atau lo gua kubur di sini juga kagak ada yang peduli. Teriaknya lagi, matanya membara. Pak Raji tetap diam. Ia menunduk, bukan karena takut, tapi karena sedang mengatur napas. Tangannya perlahan menyentuh sabuk kulit tuanya yang kusam, sabuk warisan dari masa lalu, yang hanya ia buka saat darah harus dibayar lunas. Tapi saat itu, ia menahan diri. Ia tahu, semua ada waktunya. Pangaribuan, yang tidak sabar melihat Pak Raji seperti orang linglung, langsung menendang perut si supir tua. Pak Raji terjatuh, wajahnya mencium tanah berdebu. Para anak buah Pangaribuan tertawa puas. Orang kayak gini masih aja ngeyel. Mati lo, kek. Pangaribuan mengangkat pisau dan menghujamkan ke dada Pak Raji. Darah mengucur deras, membasahi baju lusuhnya. Jalanan sunyi, hanya suara gagak yang memekik dari pepohonan. Pak Raji terbaring diam, tak bergerak. Seorang bocah penjajah minuman dari jauh menjerit, melihat pembunuhan itu terjadi tanpa perlawanan. Pangaribuan meludah di samping mayat Pak Raji. Buang ke jurang sana, anggap nggak pernah lewat sini, katanya ke anak buahnya. Mereka menyeret tubuh tua itu seperti karung busuk dan melemparkannya ke tepi jurang kecil, yang langsung ditelan semak dan kabut senja. Gampang, supir tua, nggak ada yang nyari juga, gumam Pangaribuan, lalu pergi bersama konco-konconya sambil tertawa seolah baru memenangkan sesuatu. Namun, jauh di dalam semak tempat tubuh itu dibuang, sesuatu bergerak. Jari-jari tua itu perlahan menggenggam tanah. Dada yang tadi tertusuk kini memunculkan uap panas. Sorot mata Pak Raji terbuka perlahan, matanya bukan lagi mata orang biasa, tapi menyala merah samar. Di antara bisikan angin dan pepohonan, terdengar suara gaib lirih, rawa rontek, hidup kembali untuk menuntaskan dendam. Dan saat malam menelan jalanan, kegelapan pun mulai ketakutan. Malam menurunkan sunyinya di antara pepohonan rimba yang memagari jalan lintas. Dari semak tempat tubuh Pak Raji dibuang, kabut tipis mulai merayap pelan. Tidak ada yang menyangka, bahkan burung hantu sekalipun, bahwa dari semak gelap itu, seorang lelaki tua yang seharusnya sudah mati perlahan bangkit berdiri. Darah masih membasahi dadanya, namun tak ada luka terbuka. Matanya menyala seperti bara api dalam. Hujan. Dengan tubuh terlatih, ia berjalan kembali ke arah truknya, seakan kematian barusan hanyalah tidur siang yang sebentar. Di kejauhan, suara-suara knalpot dan teriakan preman dari warung pinggir jalan kembali terdengar. Pangaribuan sedang berjudi dengan anak buahnya, tertawa lepas sambil menghamburkan lembaran uang hasil palak. Tadi gua tikam tepat di jantungnya. Langsung sepi, kayak matiin lilin, katanya sombong. Namun salah satu anak buahnya tiba-tiba menegang. Dari kejauhan, ia melihat sosok familiar berjalan perlahan di jalanan gelap, sosok tua dengan topi lusuh dan baju penuh darah. Bang, itu, supir tadi, kayaknya, ucap anak buahnya terbata. Pangaribuan melotot. Apa? Mana mungkin? Udah gua tikam dan buang ke jurang.
Ia berdiri dengan kasar dan berjalan keluar warung. Ketika matanya melihat sosok itu mendekat, langkahnya mulai ragu. Meski remang, ia mengenali wajah tua itu. Wajah yang harusnya sudah membiru dan membusuk. Tapi sekarang justru berjalan seperti tak terjadi apa-apa, dengan tatapan hampa dan mengerikan. Pak Raji tak bicara sepatah kata pun. Ia berjalan terus menuju truknya yang tadi ditinggal. Bau amis ikan dan darah menyatu di tubuhnya, menciptakan aura yang membuat anak buah Pangaribuan bergidik. Tangan tuanya menyentuh pintu truk, membuka perlahan. Mesin yang tadinya mati seketika menyala sendiri, tanpa kunci. Suara mesinnya bukan seperti truk biasa, tetapi menggeram seperti suara binatang purba dari perut bumi. Setan, itu pasti setan. Salah satu anak buah menjerit dan kabur masuk ke hutan. Yang lain menyusul dengan panik. Pangaribuan masih berdiri, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya halusinasi. Tapi tatapan Pak Raji yang lurus menusuk hatinya. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Ia melihat luka tikaman di dada Pak Raji, yang kini hanya menyisakan bekas gosong seperti disambar petir. Truk bergerak perlahan meninggalkan lokasi itu. Tidak kencang, tapi mantap dan penuh beban. Pangaribuan terduduk lemas. Tiba-tiba kepalanya penuh dengan suara-suara bisikan aneh, seolah banyak roh yang berbicara di waktu bersamaan. Kata-kata seperti, balas dendam, darah, rawa rontek, menggema dalam pikirannya, membuat dadanya sesak. Ia meremas kepalanya, merasa dunia mulai terbalik. Sementara itu, di dalam truk, Pak Raji mengemudi dengan tangan satu memegang kemudi dan satu lagi meremas tas hitam kecil berisi kain kafan robek dan sabuk kulit tua. Ia berbisik pelan, kalian pikir kalian bisa sembunyi selamanya. Aku datang, satu persatu, semua akan merasa seperti aku dulu. Di kaca spion, terlihat cahaya merah membara perlahan tumbuh di matanya. Malam itu, jalanan lintas Sumatera tak lagi sama. Sebuah truk tua melaju perlahan sambil membawa bau amis yang bukan hanya berasal dari ikan, tapi dari kematian yang berjalan diam-diam. Pagi menyambut kawasan lintas Sumatera dengan kabut yang lebih tebal dari biasanya. Jalanan yang semalam penuh tawa preman kini sunyi mencekam. Pangaribuan belum tidur. Ia duduk di sudut warung reyot, tubuhnya menggigil walau matahari mulai naik. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang ia lihat hanyalah mimpi buruk akibat kelelahan. Tapi jejak ban truk tua dan bercak darah yang mengarah ke jalan aspal membantah semua penyangkalan itu. Dia, beneran hidup lagi, bisiknya, suara serak dan matanya kosong. Anak buahnya sebagian kabur ke desa, sebagian lagi tak berani keluar dari tempat persembunyian. Sementara itu, truk tua milik Pak Raji terparkir di tepi sungai kecil yang jernih, jauh dari pemukiman. Ia duduk di atas batu, mencuci wajah dan tubuhnya dari darah kering yang mengeras di baju. Air mengalir pelan, namun begitu tangan Pak Raji menyentuhnya, air itu berubah sedikit keruh, seolah tak sudi menyentuh tubuh yang menampung ajian rawa rontek. Ia menatap, bayangannya di permukaan air, bukan bayangan pria tua biasa, melainkan sosok dengan dua lapisan, manusia, dan di baliknya, entitas lain yang tak bisa dijelaskan. Di balik tubuhnya yang renta, Pak Raji merasakan panas menjalar dari dadanya ke ujung jari. Suara-suara gaib memanggil dari arah barat. Ia tahu, ajian rawa rontek bukan sekadar membuatnya hidup kembali, tapi juga membuka jalan bagi arwah-arwah penasaran untuk mendekat. Mereka menuntut balas, dan mereka menjadikan Pak Raji sebagai wadahnya. Kalian semua masih di dalam aku, ya. Gumamnya lirih sambil menatap sabuk kulit tua di pinggangnya. Sabuk itu bukan sembarang sabuk, tapi jimat pengikat rawa rontek yang dibuat dari kulit penjahat yang dikutuk di zaman kolonial. Sementara itu, Pangaribuan, yang tak tahan dihantui bayangan semalam, memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Kalau dia hidup lagi, gua bunuh lagi. Gua bakar sekalian, teriaknya sambil mengambil bensin dari motor curian. Ia dan dua orang anak buahnya menyusuri jalan lintas, mencari jejak truk tua bermuatan ikan. Mata Pangaribuan liar, dipenuhi dendam dan rasa takut yang bercampur menjadi gila. Mereka akhirnya menemukan truk itu tak jauh dari sungai, namun pemiliknya tak terlihat. Tumpahkan bensinnya, bakar sekalian truk sama bangkainya. Perintah Pangaribuan. Mereka mulai menyiram bak truk dengan bensin, tak sadar bahwa seseorang tengah memperhatikan dari balik pepohonan. Saat api mulai dinyalakan, terdengar suara langkah pelan, seperti suara tanah diinjak pelan oleh kaki tak beralas.
Pangaribuan menoleh, dan jantungnya seolah berhenti. Pak Raji berdiri di sana, tubuhnya masih mengenakan baju penuh darah, matanya merah menyala, dan tangannya memegang batang kayu penuh duri. Tanpa memberi kesempatan bicara, Pak Raji menghantam dada anak buah pertama dengan hantaman telak. Suara tulang patah terdengar keras. Anak buah itu terpental hingga membentur batu dan langsung tak bergerak. Yang satu lagi mencoba melarikan diri, tapi tanah di bawahnya terasa lengket dan seakan menahan langkahnya. Pak Raji melempar batang kayu seperti tombak, menancap tepat di punggungnya. Jeritannya menggema menyayat pagi yang sunyi. Kini hanya tersisa Pangaribuan. Ia terpaku, gemetar, bibirnya bergetar. Apa maumu?" teriaknya panik. Tapi Pak Raji tidak menjawab. Ia hanya menunduk, kemudian berkata lirih, "Kau yang mulai. Aku hanya mengembalikan apa yang pantas." Saat itu juga, Pangaribuan mencoba menyiram tubuh Pak Raji dengan bensin. Api menyambar, tubuh Pak Raji terbakar sesaat. Namun yang terjadi bukanlah jerit kesakitan, melainkan tubuh tua itu tetap berdiri, terbakar, namun tidak ambruk. Api padam dalam hitungan detik, meninggalkan arang di baju dan kulit Pak Raji. Tapi mata itu, masih menatap, tak berubah. Pangaribuan terduduk dan menjerit seperti anak kecil, merangkak mundur tanpa arah. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa seperti raja jalanan. Ia merasa seperti seekor tikus di depan singa neraka. Kabut belum juga terangkat meski matahari mulai meninggi. Pohon-pohon rindang di sekitar sungai menyisakan bayangan gelap yang bergerak-gerak seperti siluet arwah. Di atas tanah yang hangus sebagian karena sisa pembakaran, Pangaribuan merangkak lemas. Tubuhnya basah keringat, kotor oleh tanah, dan matanya nyaris kosong. Di depannya, Pak Raji berdiri tanpa suara, tubuhnya masih menghitam terbakar namun perlahan pulih seperti tak pernah tersentuh api. Daging yang gosong kembali utuh, dan luka-luka mengering dalam hitungan detik. Pangaribuan menyaksikan itu semua seperti melihat malaikat maut. Pak Raji perlahan mendekat, langkahnya berat namun mengandung tekanan yang membuat bumi seperti bergetar. Pangaribuan mencoba bangkit, tetapi lututnya seperti lumpuh. Tak ada tenaga tersisa dalam tubuh preman yang dulunya ditakuti di lintas Sumatera itu. Ia mencoba meraih pisau yang terjatuh, tapi Pak Raji lebih dulu menginjaknya. Suara logam retak di bawah sepatunya menghilangkan harapan terakhir Pangaribuan. "Mati, kenapa kau tak mati saja?" Erangnya seperti orang kesurupan. Pak Raji memejamkan mata. Dalam benaknya, ia mendengar suara dari masa lalu. Suara anaknya yang dulu ia temukan tergantung di kolong jembatan karena dibunuh oleh preman. Suara istrinya yang menjerit saat dibakar hidup-hidup oleh para begundal demi membungkam mulutnya. Semua kenangan itu kembali seperti pisau yang menusuk jantung. Ia membuka mata. Tatapannya kini bukan hanya mata seorang lelaki tua, tapi mata yang menyimpan dendam 7 alam. "Aku sudah mati berkali-kali. Tapi kau dan orang-orang sepertimu, membuatku hidup kembali," gumam Pak Raji pelan. Ia mengangkat Pangaribuan dari tanah dengan satu tangan, seolah tubuh besar itu hanya kain lap. Pangaribuan menjerit, tapi hanya sebentar. Pak Raji membantingnya ke pohon hingga batang kayu tua itu retak dan rubuh menimpa tubuh Pangaribuan. Lalu ia berjalan menjauh. Ia tahu, itu belum cukup. Beberapa jam kemudian, warga sekitar menemukan Pangaribuan dalam kondisi sekarat. Tulang rusuknya patah, wajahnya lebam dan matanya kosong seperti telah kehilangan jiwa. Ia dibawa ke puskesmas terdekat, namun sepanjang perjalanan, ia hanya mengulang satu kalimat, dia hidup terus, nggak bisa mati." Kalimat itu terus terucap, membuat para perawat yang mendengarnya saling berpandangan dengan ketakutan. Berita tentang kejadian ini menyebar cepat ke kalangan sopir dan preman lintas Sumatera. Sosok supir tua bermuatan ikan yang bangkit dari kematian kini jadi legenda hidup. Sebagian bilang ia jelmaan setan. Sebagian percaya ia menggunakan ilmu hitam. Tapi sopir-sopir tua dari masa lalu mengenal nama Pak Raji sebagai murid terakhir dari perguruan pecahan rawa rontek, aliran sesat yang diburu dan dikira telah punah 3 dekade lalu. Di sudut sebuah musola kecil dekat pelabuhan, seorang lelaki tua mendengar kabar itu dan tersenyum pahit. "Raji hidup lagi, berarti mereka semua akan binasa satu persatu," bisiknya lirih. Ia menggenggam tasbihnya erat, tapi dalam hatinya ia tahu, tak ada zikir yang bisa menyelamatkan para preman jika rawa rontek telah bangkit menuntut darah.
Dan di atas truk tuanya yang mulai berjalan menyusuri jalan lintas, Pak Raji duduk di balik kemudi. Matanya tajam menatap jalanan, mulutnya komat kamit melafalkan sesuatu. Ia tak lagi sekadar sopir. Ia adalah kehendak dendam yang menolak mati, menyamar di balik bau amis ikan dan deru mesin tua, mengejar semua yang pernah menjadikan nyawanya bahan mainan. Malam turun seperti kelambu kematian di sepanjang lintas Sumatera. Jalanan yang biasa dilalui truk-truk pengangkut barang kini terasa lengang, seolah semua kendaraan memilih jalan memutar. Suasana menjadi lebih mencekam ketika kabar tentang supir tua yang bangkit dari kematian menyebar ke telinga para preman jalanan. Di pos-pos bayangan yang biasanya ramai oleh preman pemalak, malam itu hanya ada bisik-bisik ketakutan. Beberapa dari mereka memilih kabur, meninggalkan pos dan warung tempat biasa mereka berjudi dan mengatur uang jalan. Di sebuah persimpangan gelap dekat daerah Rantau Parapat, dua orang preman muda yang belum percaya akan cerita supir rawa rontek itu sedang mabuk dan tertawa keras sambil menunggu truk lewat. "Kalau memang hidup lagi, biar gue tikam sekalian 2 kali. Supir ikan, bukan raja jin," ejek salah satunya. Tapi gelak tawa mereka terhenti ketika terdengar deru mesin tua yang pelan, dalam, dan berat seperti suara kendaraan dari dasar neraka. Lampu truk menyala samar, menerobos kabut malam. Mereka melihat siluet truk tua berkarat bermuatan ikan, perlahan meluncur dari arah timur. Tak terlihat siapapun di dalamnya. Dua preman itu bersiap menghentikan truk, tapi saat mereka mendekat, truk itu berhenti sendiri, tanpa suara rem. Bau amis ikan tiba-tiba berubah menjadi bau daging hangus yang menusuk hidung, membuat mereka mual seketika. Dari balik kabin, terdengar suara pintu berderit. Pak Raji turun dengan gerakan pelan. Ia hanya berdiri di depan truk, menatap mereka tanpa suara. Preman pertama tertawa gugup, "Hei, kek, mau kemana malam-malam? Bayar jalan dulu." Namun suaranya justru menggema seperti berbicara ke dalam gua. Preman satunya mundur selangkah, jantungnya mulai berdebar tak karuan. Ia merasa ada yang aneh, tatapan Pak Raji bukan seperti manusia. Seolah-olah, ia sedang melihat ke dalam jurang maut. "Lo budek, kek," bentak preman pertama, mencoba menamparkan. Tapi sebelum tangannya menyentuh wajah Pak Raji, tubuhnya sudah terpental sendiri ke tanah, seolah menabrak dinding tak kasat mata. Ia kejang-kejang seperti kesetrum. Preman satunya menjerit dan lari ke semak-semak, tapi kakinya tersandung, dan entah dari mana, seekor anjing hitam besar tiba-tiba muncul dan menggonggong tepat di wajahnya. Anjing itu tak menggigit, hanya menatapnya dalam-dalam dengan mata merah menyala, dan preman itu langsung pingsan tanpa suara. Pak Raji mendekati preman yang kejang di tanah. Ia menatapnya tanpa emosi, lalu mengeluarkan selembar kain putih dari dalam truk, kain kafan yang robek, penuh bercak darah lama. Ia menaruh kain itu di dada preman tersebut dan berkata lirih, "Sampaikan pada teman-temanmu, jalan ini bukan untuk kalian lagi. Ini jalan untuk mereka yang menjemput takdir." Setelah itu, ia kembali ke truk, dan kendaraan itu melaju tanpa suara, lenyap di balik kabut seperti tak pernah ada. Keesokan harinya, polisi menemukan dua preman muda dalam kondisi linglung dan kehilangan akal. Mulut mereka hanya bisa menggumam, "Dia datang, dia hidup, bau darah, rawa rontek, rawa rontek." Para petugas tak bisa memahami maksud mereka. Tapi bagi para sopir senior yang mendengar cerita itu, mereka tahu, malam telah menjadi milik Pak Raji. Dan siapapun preman yang berani berdiri di jalannya, hanya akan mengenal satu akhir, kematian yang tak membawa damai. Pagi itu, kota kecil di perbatasan Labuhan Batu mendadak gempar. Di halaman kantor polisi, dua preman yang semalam ditemukan dalam keadaan linglung dan ketakutan masih belum bisa diajak bicara normal. Bibir mereka terus komat kamit, mata mereka kosong, dan sesekali tubuh mereka menggigil tanpa sebab. Seorang perwira tua, Kompol Surya, memandang keduanya dengan rasa tak enak. Ia sudah lama bertugas di jalur lintas Sumatera dan paham benar tabiat para preman. Tapi dua orang ini, baginya, bukan lagi preman. Mereka seperti telah melihat kematian dengan mata kepala sendiri. "Saya yakin ini bukan kejadian biasa," kata Kompol Surya pada asistennya. "Ini ada hubungannya dengan cerita yang beredar seminggu ini, tentang supir tua yang bangkit lagi setelah dibunuh di daerah Tapak Tuan." Asisten itu mengangguk dengan wajah pucat, yang katanya bawa truk ikan, Pak, dan matanya merah menyala. Kompol Surya menarik napas panjang.
Ia berdiri dari kursinya dan membuka laci meja, mengeluarkan map tua berdebu. Di dalamnya, ada arsip dari tahun 1995, berjudul Pembantaian Perguruan Rawarontek, Bengkulu Selatan. Kompol Surya pernah terlibat dalam operasi rahasia yang memusnahkan sebuah perguruan hitam di pesisir Bengkulu, yang konon mengajarkan ilmu ajian Rawarontek, ajian terlarang yang mampu membuat penggunanya hidup kembali setelah mati, selama jimatnya belum hancur. Ia membaca satu nama yang tertera sebagai buronan yang tak pernah tertangkap, Raji bin Salimin, murid keempat dari almarhum Guru Damarjati, pemilik sabuk kulit pengikat Rawarontek. Jangan-jangan, dia, gumam Kompol Surya, wajahnya menegang. Sementara itu, di daerah pegunungan dekat lintas Sumatera, sebuah komunitas preman bayangan berkumpul. Mereka adalah sisa-sisa kelompok lintas daerah yang dahulu bersatu untuk menyingkirkan para jawara tua. Pimpinan mereka kini adalah seorang preman besar bernama Bagas Limbat, terkenal dengan ilmu kebalnya yang berasal dari ajian Talibung Sari, warisan nenek sihir dari Tanah Karo. Bagas menerima laporan tentang Pangaribuan yang kini terbaring lumpuh dan dua preman muda yang kehilangan akal. "Apa kau yakin ini hanya supir truk?" tanya Bagas kepada orang suruhannya yang baru kembali dari Labuhan Batu. "Bukan, Bang," jawab orang itu. Orang-orang tua bilang, dia bukan manusia biasa. Dia murid Rawarontek, yang dulu dikira sudah mati semua. Wajah Bagas langsung berubah. Ia berdiri dan menggenggam cincin batu merah di jarinya. "Kalau benar, kita dalam bahaya. Rawarontek bukan ilmu buat main-main. Kita perlu siapin sesuatu yang lebih dari besi dan parang." Di tempat lain, di dalam truknya yang kini terparkir di hutan pinus, Pak Raji duduk bersila. Di hadapannya, 3 batang dupa menyala dan asapnya mengelilingi tubuhnya seperti kabut hidup. Ia merapal doa dalam bahasa kuno, memanggil roh-roh saudara seperguruan yang telah mati dibantai. Satu persatu, bayangan mereka muncul dalam kobaran dupa, wajah-wajah pucat, penuh luka, dengan mata menghitam, memandangnya. "Aku sudah kembali," bisik Pak Raji. "Dan kali ini, tidak ada yang akan kubiarkan hidup jika mereka terlibat dalam pembantaian kita dulu." Pak Raji tahu, dendam yang ia bawa bukan hanya miliknya. Ia adalah wadah bagi rasa sakit para murid Rawarontek yang dihianati, dibakar hidup-hidup, dan dikubur tanpa nama. Ilmu Rawarontek bukan lagi hanya kekuatan untuk bangkit, tapi juga pengikat arwah-arwah yang belum tenang. Dan ia, dengan darah di tangannya dan sabuk kulit di pinggangnya, adalah pemimpin mereka yang hidup kembali untuk mengadili zaman. Malam menjelang lagi. Di jalanan panjang yang sunyi, sebuah truk tua bermuatan ikan kembali bergerak. Tak ada musik, tak ada suara radio, hanya suara deru mesin, dan sesekali bisikan gaib dari kursi penumpang kosong di sebelah Pak Raji. Jalanan itu tak tahu, bahwa mereka kini sedang menyambut sesuatu yang lebih buruk dari sekadar pembalasan. Mereka menyambut pengadilan dari ajian yang ditolak dunia. Langit sore kembali diselimuti awan kelabu ketika kabar tentang supir Rawarontek sampai ke telinga Bagas Limbat. Ia duduk di dalam markasnya, sebuah gudang tua bekas penyimpanan logistik yang kini menjadi sarang preman lintas provinsi. Puluhan preman dari Sumatera Barat, Riau, hingga Jambi berkumpul di sana. Wajah-wajah penuh luka dan tato, mata mereka waspada, tapi terselip bayangan ketakutan. Mereka bukan takut pada polisi, bukan takut pada aparat. Mereka takut pada sosok tua berbau ikan yang bisa bangkit kembali setiap kali dibunuh. "Kalau kita biarkan, satu persatu kita bakal dilenyapkan," kata Bagas sambil menatap foto lusuh dari laporan Intel lama. Wajah Pak Raji terpampang di situ, masih muda, bersama 5 saudara seperguruannya dari Rawarontek. "Dia bukan cuma bawa dendam, dia bawa kutukan," lanjutnya. Bagas mengerahkan 10 anak buah terbaiknya, semuanya pernah terlibat dalam pembantaian perguruan Rawarontek puluhan tahun silam. Mereka dipersenjatai dengan besi panas, paku emas, dan garam kasar, benda-benda yang dipercaya bisa memutus ajian. Malam itu, mereka menyusun jebakan di tikungan Bukit Gadang, tempat truk Pak Raji diperkirakan akan melintas. Jalanan itu disiram minyak, ditanam ranjau paku, dan di ujungnya dipasang kawat tajam melintang. Begitu truk tua itu muncul, mereka menyerang serentak. Ratusan peluru tajam dan senjata dilemparkan ke kabin truk. Ledakan terjadi, api membakar truk tua itu sampai hangus. "Selesai sudah," ujar salah satu preman sambil tertawa puas.
Namun tawa itu tidak bertahan lama. Asap belum sepenuhnya hilang ketika dari balik puing terbakar, tubuh Pak Raji perlahan berdiri. Kulitnya terkelupas, rambutnya hangus, namun mata itu tetap menyala merah. Tangan kirinya memegang sabuk kulit tua yang masih utuh, dan dari dadanya yang bolong, cahaya hitam seperti kabut keluar berputar-putar. Para preman membatu di tempat. Dia nggak bisa mati, bisik salah satu dari mereka, sebelum akhirnya berlari dan menjerit sejadi-jadinya. Pak Raji mengangkat tangan kanannya ke langit. Dari balik kabut, terdengar lolongan panjang, suara arwah-arwah murid Rawarontek yang terbunuh dulu. Mereka datang, dalam bentuk bayangan hitam berwajah rusak, mengepung para preman yang tersisa. Suara jerit dan rintih memenuhi udara. Para preman mencoba melawan, namun senjata mereka tak menyentuh apa-apa, seolah memukul angin. Satu persatu mereka tersungkur, tewas dengan wajah membiru dan mata membelalak. Bagas Limbat, yang mengintai dari jauh, nyaris tak bisa bernapas melihat semua itu. Ia meludah, mencoba mengusir rasa takut, tapi lidahnya terasa keluh. Ini bukan manusia, ini bukan dendam biasa, ini penghakiman, gumamnya. Ia segera kabur ke medan malam itu juga, menyusun rencana baru dan mencari cara untuk melawan ilmu Rawarontek, yang tak bisa dikalahkan dengan kekuatan biasa. Di atas bukit yang kini gelap dan dipenuhi jasad yang tak tenang, Pak Raji berdiri dengan tubuh hangus dan napas tenang. Truknya sudah musnah, tapi ia hanya perlu berjalan. Kaki tuanya melangkah pelan menuruni jalanan sepi, meninggalkan jejak darah dan bau terbakar. Ia berbisik sendiri, kalian pikir membakar tubuhku bisa menghentikanku? Aku tak hidup karena ingin. Aku hidup karena harus. Langkah Pak Raji terlatih menyusuri jalanan sunyi, tubuhnya masih berasap. Daging di lengannya yang hangus mulai pulih perlahan, seperti kulit ular yang berganti lapisan. Udara malam membawa bau darah dan kematian, mencampur dengan aroma amis yang menyatu dengan pakaiannya. Di tangannya, ia membawa sebuah karung kecil berisi ikan asin, sisa muatan yang selamat dari pembakaran. Tapi di dalam karung itu pula tersimpan sesuatu yang lebih dari sekadar ikan, tulang kecil dan gelang perak milik anaknya yang dulu dibunuh. Ia berhenti di bawah sebuah jembatan tua. Disitulah dulu ia menemukan tubuh anak lelakinya, Dion, tergantung dengan kepala berlumuran darah. Ia masih ingat dengan jelas wajah Dion malam itu, mata terbuka, leher terjerat kawat, dan secarik kertas bertuliskan ancaman preman pasar, sopir macam lo harus tahu diri. Sejak saat itu, Pak Raji menghilang, meninggalkan dunia sopir dan masuk ke perguruan Rawarontek, memohon pada gurunya agar diajarkan ilmu untuk tidak hanya membalas, tetapi menghukum. Anakku, mereka tertawa saat melihat kau mati, sekarang mereka akan tahu bagaimana rasanya kehilangan, gumamnya sambil mengeluarkan gelang Dion dari karung. Ia menciumnya pelan, lalu menyimpannya kembali di dada. Air matanya menetes, tapi cepat menguap seolah ditelan bara dendam. Bayangan masa lalu muncul lagi, istri yang dibakar hidup-hidup karena mencoba melaporkan pemalak ke polisi, tetangga yang bungkam, dan para preman yang minum-minum sambil tertawa di atas derita keluarganya. Kini semua preman yang dulu terlibat sudah dewasa, berjenggot, bertato besar, punya jaringan lebih luas. Tapi satu persatu telah jatuh. Pangaribuan, lumpuh. 10 preman Bagas, tewas membeku. Dan nama-nama lain mulai muncul di dalam mimpinya, Pacik Gondrong dari Pekanbaru, Ijo Lalat dari Padang, Mursid Sitaring dari Palembang, semua bagian dari lingkaran lama yang dulu membantai keluarganya dan menghancurkan perguruan tempatnya mengabdi. Sementara itu, Bagas Limbat yang baru tiba di Medan, gelisah dalam rumah persembunyiannya. Ia mulai dihantui mimpi buruk setiap malam, mimpi tentang truk tua yang menggilas tubuhnya, tentang mulut-mulut roh yang mengisap napasnya. Ia tahu, waktunya tidak lama. Kita harus matikan jimatnya, kata Bagas kepada dukun bayaran yang ia undang dari Deli Tua. Dukun itu hanya tertawa getir, Rawarontek bukan jimat. Ia adalah luka yang belum sembuh. Dan selama dendamnya hidup, dia tidak bisa mati. Di malam yang sama, truk tua yang sudah terbakar kini tergantikan oleh sebuah truk lain. Lebih besar, lebih kokoh, hasil rampasan dari pos preman terakhir. Di belakangnya, Pak Raji memasang lukisan wajah anaknya, Dion, dengan darah ayam. Ia tidak menatap itu dengan air mata, tapi dengan nyala api dalam dada. Truk itu kini menjadi kendaraan perang, bukan lagi pengangkut ikan.
Karung-karung yang dulu berisi hasil laut kini digantikan benda-benda dari masa lalu, topi istrinya, sandal anaknya, dan secari kertas ancaman yang pernah ditinggalkan preman. Dan saat roda truk itu berputar kembali menyusuri jalur Sumatera, para sopir di warung pinggir jalan menunduk saat melihatnya lewat. Mereka tahu siapa yang ada di balik kemudi. Mereka tahu siapa yang sedang menjemput takdir. Pak Raji bukan lagi sekadar sopir tua. Ia adalah luka Sumatera yang berjalan. Ia adalah ajian dendam yang tak bisa ditidurkan. Langit mendung menggantung di atas jalan lintas menuju kota Binjai. Udara begitu lembab, seakan menahan nafas sebelum badai benar-benar datang. Di sebuah warung tepi jalan yang biasa menjadi tempat istirahat para sopir truk, suasana hari itu sunyi. Tidak ada gelak tawa, tidak ada suara domino beradu. Semua kepala tertunduk saat sebuah truk tua berderu pelan melewati mereka. Di kaca belakangnya, tergantung lukisan wajah anak kecil berlumuran darah, Dion. Para sopir yang melihatnya langsung tahu, Pak Raji telah sampai di jalur ini. Seorang lelaki tua penjual kopi, Mbak Uban, menghampiri salah satu sopir yang baru saja turun dari truk kecil. "Kau lihat truk itu?" tanyanya pelan. Si sopir hanya mengangguk dengan wajah tegang. Mbak Uban menunduk, lalu berbisik, "Dulu, truk itu bawa ikan. Sekarang, ia bawa kematian." Warung yang tadinya jadi tempat sandaran para preman kini kosong. Sejak kemunculan kembali Pak Raji, preman-preman kecil yang biasa memalak sopir telah menghilang bagai ditelan bumi. Namun hari itu, satu preman nekat muncul. Namanya Togar, pemuda bertato harimau yang baru naik pamor di jalur Sumatera karena kejam dan tak pandang bulu. Ia mendengar cerita Pak Raji dan menertawakannya sebagai dongeng warung. "Cuma orang tua bau amis yang lagi cari sensasi," katanya sambil menendang karung berisi ikan yang ada di warung. Ia bahkan menantang terbuka, berteriak dari tengah jalan, "Hei supir mayat, kalau berani, tunjukkan mukamu malam ini di pos Batu 5. Tantangan itu menyebar cepat. Malam harinya, di pos Batu 5, sebuah halte rusak yang biasa digunakan preman untuk berjudi, Togar duduk dengan parang panjang dan 3 anak buah. Mereka sudah siap, mengira akan melawan manusia biasa. Tapi saat tengah malam tiba, suara truk tua bergema dari kejauhan. Tidak ada lampu menyala, tidak ada suara radio, hanya deru mesin pelan yang seolah menyanyikan lagu kematian. Truk itu berhenti perlahan tepat di depan mereka. Tak ada yang keluar. Hening. Togar berdiri, mengacungkan parang. "Keluar lo, tua bangka pengecut!" teriaknya. Tapi sebelum kalimat itu selesai, pintu truk terbuka sendiri. Dari dalam kabin, keluarlah bau amis yang bercampur dengan aroma anyir darah. Dan lalu, Pak Raji melangkah turun, langkah yang lambat, namun mengguncang hati siapapun yang menyaksikannya. Parut luka di wajahnya terlihat jelas, dan matanya menyala merah seperti bara dari neraka. Togar melompat dengan parang terhunus, mencoba menebas tubuh Pak Raji. Tapi tubuh itu seperti kabut, parang menembus tanpa luka. Dan sebelum ia sempat berbalik, tangan Pak Raji telah mencengkeram lehernya. Tidak keras, tapi cukup membuat Togar melihat bayangan seluruh kehidupannya berputar cepat. "Kau belum tahu arti kehilangan," bisik Pak Raji sebelum melempar tubuh Togar ke dinding halte hingga remuk tak berbentuk. Anak buah Togar lari tunggang langgang, menjerit seperti anak kecil. Pak Raji berdiri di depan pos yang kini sepi dan hancur, lalu menyalakan satu dupa kecil yang ia letakkan di bawah lukisan anaknya. "Satu lagi lunas," gumamnya. Truk tua itu kembali melaju perlahan, menyusuri malam, meninggalkan bau darah dan karung ikan kosong, sebuah pesan sunyi bagi siapapun yang masih berani menghalangi dendam seorang ayah. Jalan lintas Sumatera malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin hanya berani berhembus pelan, seakan takut mengganggu sesuatu yang sedang bergerak pelan dari kejauhan. Truk tua Pak Raji meluncur pelan melewati hutan karet yang membentang sunyi. Lampu depannya remang, tapi cukup menerangi jalan. Di dalam kabin, Pak Raji duduk tegap, tangannya mantap di atas kemudi, namun di balik kaca spion, ada bayangan lain yang ikut duduk di bangku penumpang. Bayangan itu bukan manusia, ia samar, kabur seperti asap, namun perlahan membentuk sosok anak kecil berumur 10 tahun dengan wajah pucat dan mata kosong, Dion. Tubuhnya tak berbentuk utuh, namun kehadirannya nyata di dalam dada Pak Raji. "Sudah 4, bisik suara kecil itu. "Masih ada 9 lagi, ayah," Pak Raji tidak menjawab. Matanya tetap lurus ke depan, tapi rahangnya mengeras.
Tangan tuanya gemetar sejenak. Dendam yang ia pikul bukan hanya miliknya, namun kini telah menjelma jadi ikatan gaib antara ayah dan anak yang terpisah oleh kematian. Sementara itu di kota pematang siantar, berita tentang kematian Togar sampai ke telinga para preman senior. Salah satunya adalah Guntur Pincang, lelaki tua dengan wajah penuh luka dan tangan kiri yang pernah ditebas saat masih muda. Ia tahu nama Pak Raji. Dulu, ia ikut dalam pengepungan perguruan Rawa Rontek, membakar gubuk tempat para murid bersemedi, dan menyaksikan sendiri Pak Raji tergeletak berdarah. Ia tak pernah menduga orang itu masih hidup. Atau lebih tepatnya, kembali hidup, gumam Guntur, sambil mengangkat tas kulit yang sudah lama tak ia buka. Di dalam tas itu tersimpan keris kecil berbungkus kain kuning, benda satu-satunya yang dulu mereka rebut dari perguruan Rawa Rontek. Guntur mencium bau logam keris itu, dan mendadak perutnya terasa mual. Dia pasti akan mencariku, ujarnya pada 3 anak buah yang kini menjadi penjaga bisnis ilegalnya. Dan kalau dia datang, tak ada tempat yang aman. Tapi Guntur tak mau lari. Ia menyiapkan barikade di Simpang Raja, tempat Pak Raji diyakini akan melintas. Malam itu, ia pasang jebakan, minyak tanah, bom rakitan, bahkan puluhan preman bersenjata tajam. Namun yang tak mereka tahu, Pak Raji tak pernah melawan dengan cara biasa. Ia tidak datang dari depan. Truknya muncul dari jalan setapak kecil, masuk dari belakang gudang tua tempat Guntur bersembunyi. Saat para preman sibuk menunggu di depan, truk itu sudah berhenti diam-diam di belakang. Saat Guntur menoleh ke jendela belakangnya, sosok Dion muncul, menatapnya dari balik kaca dengan wajah hampa dan mata menghitam. Guntur menjerit dan ambruk, tubuhnya gemetar, dan saat itulah, pintu gudang terbuka dengan pelan. Pak Raji masuk seperti bayangan, tanpa suara. Di tangannya, bukan senjata, tapi potongan kain kafan robek yang dulu dipakai menutupi tubuh Dion. Ia menaruh kain itu di dada Guntur, lalu membisikkan satu kalimat yang membuat seluruh tubuh Guntur kehilangan darah, waktumu sudah dipinjam terlalu lama. Gudang itu meledak 10 menit kemudian. Warga sekitar hanya menemukan sisa-sisa daging terbakar dan bau amis yang tak biasa. Tapi yang lebih mengerikan, di dinding belakang gudang, tertulis dengan darah, Dion 5/13. Bagi siapapun yang masih merasa pernah menyakiti keluarga Pak Raji, angka itu seperti jam kematian yang terus menghitung. Dan truk tua itu pun kembali melaju pelan, meninggalkan api dan ketakutan di setiap putaran bannya. Hujan mengguyur deras sepanjang malam di daerah tebing tinggi. Petir membelah langit, memantulkan cahaya di aspal basah dan menyoroti sebuah truk tua yang diam di tepi jalan. Truk itu tampak kosong, padahal suara mesin masih bergetar halus. Dari dalam kabinnya, Pak Raji duduk memejamkan mata. Wajahnya pucat, lebih dari biasanya. Kain kafan di tangannya telah berubah warna, dari putih menjadi merah kecoklatan, seolah menyerap semua dosa yang telah ia benamkan pada jasad-jasad preman yang ia habisi. Di balik hujan, suara langkah kaki mendekat. Tapi bukan 1, melainkan 6. 6 orang berpakaian hitam, wajah mereka tertutup kain, tubuh mereka tinggi dan kurus, membawa senjata tajam dari berbagai jenis. Mereka adalah kelompok hantu parak, pembunuh bayaran dari Bukit Barisan yang dikontrak oleh sisa jaringan preman untuk memburu Pak Raji. Para pembunuh ini dikenal sebagai penangkal ajian hitam. Namun mereka tak tahu bahwa lawan mereka kali ini bukan sekadar pengguna ajian, melainkan penjaga dendam 7 arwah. Tanpa berkata-kata, mereka mengepung truk. Salah satu dari mereka melemparkan bubuk hitam penetral ajian ke udara. Bubuk itu berputar, namun tiba-tiba berhenti seakan membentur dinding tak kasat mata. Dari dalam kabin, Pak Raji membuka mata. Hujan mendadak berhenti jatuh di atas atap truk, seolah waktu di sekitar kendaraan itu membeku. Ia turun perlahan, langkahnya seperti suara peti mati yang diseret di atas lantai batu. Pemimpin hantu parak maju, menebas leher Pak Raji dengan sabit tipis berlapis racun. Tapi begitu menyentuh kulit Pak Raji, senjata itu patah sendiri, seperti menabrak batu nisan. Sebelum sempat mundur, bayangan tangan lain muncul dari balik tubuh Pak Raji, tangan Dion, mencengkeram wajah pembunuh itu, menariknya masuk ke dalam tanah yang tiba-tiba merekah. Jeritannya lenyap bersama tubuhnya yang tertelan bumi. 5 pembunuh lain panik. Mereka menyerang serentak, namun hanya menghantam udara.
Pak Raji seolah tidak ada di sana, atau mungkin, mereka sedang menyerang sesuatu yang tak bisa disentuh oleh manusia hidup. Dalam hitungan detik, satu persatu tubuh mereka tersungkur. Bukan karena luka, tapi karena nyawa mereka ditarik langsung dari mata, diserap oleh kain kafan yang kini melayang-layang sendiri di udara, menari dalam badai petir yang kembali menggila. Dalam hening setelah pertempuran, truk tua itu kembali menyala. Tapi kali ini, tidak sendiri. Di belakang truk, kini tergantung 5 lukisan wajah baru, digambar dengan darah di atas kanvas kain goni, wajah para pembunuh bayaran yang sudah lenyap. Dan di sebelah lukisan Dion, mulai muncul senyum kecil, senyum samar dari anak yang mulai tenang. Tapi Pak Raji tahu, perjalanannya belum selesai. 5 sudah lunas, tinggal 8, bisiknya pelan sambil menyalakan mesin truk. Di jalan yang tergenang hujan, truk itu meluncur kembali seperti kapal kematian. Di balik kabin, suara anak kecil mulai terdengar, bukan tangis, tapi nyanyian lirih yang dulu sering Dion nyanyikan sebelum tidur. Dan suara itu kini menjadi pengiring perjalanan dendam yang belum selesai, perjalanan menuju neraka yang diciptakan manusia sendiri. Langit kota kisaran gelap seperti terbalut kain duka. Hujan rintik kembali turun saat warga mendapati 5 orang pembunuh bayaran yang dikenal sebagai hantu parak ditemukan tewas di tepian sungai, tubuh mereka membiru dan mata membelalak, seolah mereka menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tak ada luka terbuka, tak ada jejak perlawanan, hanya kain putih kecil di dada mereka, dengan satu kata ditulis dalam darah, Dion. Berita ini membuat seluruh jalur lintas Sumatera genting. Preman-preman yang tersisa mulai saling tuduh, saling menyembunyikan diri, bahkan beberapa memilih naik kapal dan kabur ke Kalimantan. Tapi satu nama masih belum tersentuh, Karno Tembak, dalang utama dari tragedi puluhan tahun lalu. Ia bukan sekadar preman, tapi bos besar lintas wilayah yang dulu membakar perguruan Rawarontek dan menyuruh anak buahnya membantai Pak Raji sekeluarga. Kini, ia tinggal di villa mewah, dikelilingi pengawal, merasa dirinya tak tersentuh. Namun malam itu, Karno Tembak bermimpi buruk. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah truk tua berhenti di depan rumahnya, dan dari kabin turun seorang anak kecil dengan wajah penuh luka. Anak itu memanggilnya dengan suara pelan, "Paman, kenapa bunuh aku?" Saat Karno terbangun, ia mendapati dinding kamarnya dipenuhi bekas tangan kecil berlumur lumpur, padahal villa itu terkunci rapat. Karno segera memanggil dukun langganannya, seorang perempuan tua bernama Bukantil, untuk memasang pagar gaib dan mengurung semua energi jahat. Namun saat Bukantil mulai menabur kemenyan di depan gerbang villa, ia mendadak muntah darah. Dari dalam perutnya keluar sejumput potongan kain kafan. Ia menjerit, "Ini bukan jin biasa. Ini dendam dari alam orang mati yang belum diterima bumi." Karno panik, memerintahkan seluruh pasukan bersenjata untuk siaga penuh. Di malam yang sama, dari kejauhan, truk tua Pak Raji mulai mendekat. Ia tak menembus kota dari jalan raya, tapi lewat jalur perkebunan tua yang membelah hutan sawit. Ban truknya menggilas tanah basah tanpa suara, seperti hantu yang menapaki jalan takdir. Di dalam kabin, Dion kembali duduk di samping ayahnya. "Dia orang terakhir yang menyuruh mereka bunuh ibu," kata Dion lirih. Pak Raji tak bicara, tapi matanya penuh api yang tak padam, bahkan setelah 12 nyawa sudah dikembalikan ke tanah. Pak Raji tahu, dendam ini bukan hanya milik keluarganya. Ini adalah dendam dari para murid Rawarontek yang dibantai tanpa proses. Dari guru-gurunya yang dibakar hidup-hidup. Dari sahabat-sahabatnya yang dikubur dalam satu liang tanpa nama. Dan Karno Tembak adalah kunci utama dari semua darah yang tumpah. "Saat tanah tak mampu menerima jasadmu, maka langit akan menolak rohmu," gumam Pak Raji. Kalimat itu adalah kutukan terakhir Rawarontek bagi pengkhianat. Truk itu berhenti tak jauh dari villa Karno. Pak Raji turun perlahan, membawa satu bungkusan dari kain kafan. Di dalamnya, tulang jari anaknya yang dulu dikirim Karno sebagai peringatan. Ia menaruh tulang itu di tanah, dan dari balik bayangan pohon, sosok-sosok samar mulai muncul, roh para murid Rawarontek. Mereka tak meminta ampun, mereka hanya ingin satu hal, penebusan darah. Dan malam itu, villa mewah Karno Tembak akan menjadi tempat pemakaman paling gelap, untuk jiwa yang tak pernah diizinkan mati. Malam di villa Karno Tembak berubah seperti neraka yang tak terlihat. Langit menggantung berat, tak ada bintang,
hanya awan kelabu pekat yang mengendap di atas atap villa. Di sekeliling bangunan mewah itu, pagar besi berduri dan penjaga bersenjata berdiri berjaga, namun wajah mereka tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Anjing penjaga menolak menggonggong, hanya melolong lirih dan kemudian diam membisu, seolah telah melihat kematian jauh sebelum ia datang. Karno duduk di ruang tamu besar berlapis marmer, dikelilingi senjata dan bodyguard pilihan. Tapi jiwanya kalut, ia bisa merasakan sesuatu mendekat. Bukan langkah, bukan kendaraan, tapi rasa seolah tanah tempatnya berpijak mulai menolak menahannya. Ia teringat wajah Pak Raji, lelaki renta yang dulu ia perintahkan untuk dikubur hidup-hidup bersama anaknya. Seharusnya kau mati waktu itu, gumam Karno pelan, tapi kata-kata itu justru terdengar seperti pengakuan yang tertunda. Tepat pukul 1 dini hari, listrik villa padam. Genset tak menyala, komunikasi radio rusak. Telepon genggam para penjaga hanya menampilkan layar kosong dengan satu kalimat aneh dalam bahasa kuno, bukan kau yang menghidupkan, maka bukan kau yang berhak mematikan. Para pengawal mulai panik, namun belum sempat mereka menyusun strategi, asap pekat mulai merayap masuk dari sela-sela jendela. Bukan asap biasa, bau amis dan kayu terbakar seperti berasal dari pembakaran massal puluhan tahun lalu. Dari balik kabut itu, muncullah siluet truk tua yang melaju perlahan hingga berhenti tepat di depan gerbang villa. Tak ada suara mesin, tak ada deru roda, hanya suara pintu truk berderit, dan langkah pelan seorang lelaki tua bertubuh renta, dengan sorot mata merah menyala. Pak Raji berdiri di depan gerbang Karno tembak. Di tangan kanannya, tergenggam sabuk kulit tua, simbol terakhir dari perguruan Rawa Rontek. Di tangan kirinya, tergantung sebuah kantong berisi segenggam tanah dari kubur istrinya. Penjaga pertama yang mendekat langsung terpental sebelum sempat mengangkat senjatanya. Yang kedua menjerit tanpa sebab, lalu tubuhnya terbelah dari dada ke perut tanpa tersentuh apapun. Gerbang villa terbuka sendiri, dan Pak Raji masuk, diiringi oleh bayangan-bayangan murid Rawa Rontek, roh yang kini menjadi manifestasi dendam murni. Mereka tidak membunuh dengan tangan, tapi dengan ketakutan, dengan rasa bersalah yang dipaksa hidup kembali di dalam kepala musuh-musuhnya. Karno yang melihat semua itu tak bisa bergerak. Kakinya terkunci, bukan oleh ilmu, tapi oleh dosa yang selama ini ia kubur. Pak Raji berhenti 3 langkah di depannya. Kau ingin aku mati, Karno? Bisiknya. Aku sudah mati, tapi kau belum. Ia mengeluarkan tulang jari Dion, lalu meletakkannya di meja makan marmer Karno. Ini adalah bagian dari tubuh yang pernah kau kirim padaku. Sekarang, aku kembalikan, tapi bersama seluruh tubuh dan jiwamu. Teriakan Karno menggema semalam suntuk, tapi tak satu pun penjaga yang hidup untuk menyaksikannya. Esok paginya, villa itu kosong. Tak ada jasad, hanya jejak ban truk tua di pelataran depan, dan satu kata terpahat di dinding dengan darah, 12/13. Satu nama terakhir tersisa, dan truk Pak Raji kembali melaju, lebih pelan dari biasanya, karena dendam terakhir adalah yang paling dalam. Pagi di daerah perbukitan menuju bukit tinggi terasa aneh, udara terlalu dingin untuk musim itu, dan matahari enggan menampakkan diri di balik kabut. Warga desa kecil di kaki bukit mulai membicarakan sesuatu yang lebih dingin dari cuaca, kematian Karno tembak. Villa mewahnya kini tinggal puing sunyi. Tak ada jasad, tak ada suara, tapi jejak roda truk tua yang menuju ke utara membekas jelas di tanah becek. Semua tahu, dendam itu belum selesai, dan satu nama terakhir belum dipanggil. Nama itu adalah Samsul Bedel, mantan algojo dan eksekutor utama dalam pembantaian Rawa Rontek. Dulu, dialah yang memenggal kepala guru Pak Raji dan membakar tubuh anak-anak perguruan dengan bensin. Setelah peristiwa itu, ia menghilang dari dunia preman dan menjadi ustaz bayangan, seorang tokoh agama misterius yang tinggal di pondok terpencil, seolah berharap Tuhan melupakan masa lalunya. Tapi tidak semua luka bisa dilupakan, dan tidak semua darah bisa dicuci dengan doa. Di sebuah pondok tua yang sunyi, Samsul berdiri menghadap kiblat. Suaranya melafalkan doa dengan khusyuk, tapi getar tangannya tak bisa ia sembunyikan. Ia telah melihat semuanya, dalam mimpi, dalam bisikan, bahkan dari kabar burung yang tak pernah bohong. Ia tahu Pak Raji akan datang. Ia tahu dendam itu tidak akan melewati dirinya begitu saja. Dan malam sebelumnya, seseorang meninggalkan tulang kecil berbalut kafan di depan sajadahnya. Ia hanya bisa menangis bukan karena takut mati,
tapi karena tahu, dosa masa lalu kini menjemput tanpa ampun. Sementara itu, truk tua itu mulai menanjak menuju pondok Samsul. Jalan sempit dan berkelok tak menjadi hambatan. Kabin truk kini dipenuhi dupa dan benda pusaka, sementara di jok sebelah, Dion duduk diam, memeluk sabuk kulit rawa rontek yang diwariskan Pak Raji. Anak itu tak lagi bersedih. Ia tak menangis. Ia hanya menunggu keadilan terakhir dijatuhkan. Pak Raji mengangguk pada bayangan putranya, dan memutar kemudi sekali lagi untuk terakhir kalinya. Ketika sampai di depan pondok, hujan turun perlahan. Pak Raji tidak mengetuk pintu. Ia hanya berdiri diam di bawah rintik. Samsul keluar sendiri, tanpa pengawal, tanpa senjata. Di wajahnya tidak ada ketakutan, hanya penyesalan. "Aku tahu kau datang," kata Samsul lirih. "Aku tak akan lari, tapi izinkan aku mengubur ini," lanjutnya sambil mengangkat tulang tangan Guru Damarjati yang ia sembunyikan puluhan tahun. Pak Raji tak menjawab. Ia hanya menatap lurus dengan mata merah menyala, namun air matanya mengalir untuk pertama kalinya sejak Dion mati. Samsul berlutut di tanah, menggali dengan tangannya sendiri. Ia menanam tulang itu, dan berdoa sambil menangis. Tapi saat ia menatap kembali ke arah truk, Pak Raji telah menghilang. Tak ada jejak roda, tak ada suara mesin, hanya dupa yang masih menyala di pelataran. Samsul tahu, pengampunan itu bukan dari dunia. Ia telah dikubur secara gaib oleh dendam yang ia lahirkan sendiri. Dan mulai hari itu, ia hidup dalam sunyi, menunggu waktu membawanya pada kematian yang sebenarnya. Di jalan lintas Sumatera, tidak ada yang melihat lagi truk Pak Raji. Tapi di setiap tikungan, kadang terdengar suara mesin tua. Di setiap kabut pagi, kadang terlihat siluet anak kecil duduk di bangku penumpang. Dan di hati setiap orang yang pernah berbuat zalim, selalu ada ketakutan bahwa truk tua itu belum berhenti. Ia hanya menunggu giliran berikutnya. Matahari sore menyusup pelan di celah dedaunan hutan Sumatera, tapi sinarnya terasa hambar. Di sepanjang jalan lintas menuju Bukit Barisan, para sopir truk mulai kembali beraktivitas, namun tetap dengan tatapan waspada. Warung-warung makan dan pos-pos istirahat masih membicarakan nama yang sama, berbisik pelan seperti menyebut sesuatu yang tabu, Pak Raji. Tapi sudah 2 minggu truk tuanya tak terlihat. Beberapa mulai mengira kisah itu telah usai. Dendam telah lunas, arwah telah tenang. Namun, satu pertanyaan menggantung di udara, kemana Pak Raji pergi? Di sebuah hutan pinus terpencil, jauh dari jalan raya, seorang anak kecil terlihat berdiri di tepi jurang. Dion, tapi kali ini tubuhnya terlihat nyata, tidak lagi seperti bayangan atau roh. Kulitnya utuh, matanya bening seperti dulu sebelum tragedi. Ia menatap ke bawah jurang, lalu menoleh pelan ke belakang. Di sana, berdiri Pak Raji, tubuhnya tak lagi penuh luka, tidak lagi terbakar dendam. Wajahnya tenang, bahkan ada senyum samar. Di belakang mereka, truk tua itu parkir diam, seperti kendaraan yang akhirnya menyelesaikan seluruh misinya. "Kau tidak perlu lagi menunggu mereka, nak," ucap Pak Raji pelan. "Semua sudah dipulangkan ke tanah." Dion mengangguk, namun suaranya tetap seperti gema jauh. "Tapi ayah belum memaafkan dunia." Pak Raji menunduk, diam lama, lalu ia meraih sabuk rawa rontek yang tergantung di bahunya dan menaruhnya di batu besar dekat jurang. "Rawa rontek bukan untuk membalas dendam," katanya, "tapi untuk menjaga yang tak berdaya, dan aku sudah terlalu lama menjadikannya alat balas budi luka." Malam mulai turun. Di balik kabut, sosok-sosok murid rawa rontek muncul satu persatu, berdiri dalam lingkaran diam di sekeliling. Truk, mereka tidak membawa dendam, hanya keheningan yang suci. Mereka mengangguk satu persatu ke arah Pak Raji, lalu menghilang seperti kabut pagi yang disibak mentari. Dion menatap ayahnya, lalu meraih tangannya. "Ayo pulang, yah," bisiknya. "Ibu nunggu kita." Pak Raji tersenyum, senyum tulus pertama setelah bertahun-tahun. Ia masuk ke dalam truk, kali ini bukan sebagai pengemudi, melainkan sebagai penumpang. Dion duduk di belakang kemudi, memutar kontak pelan. Mesin menyala sekali, lalu padam. Truk itu tidak bergerak, tapi perlahan, dari bawah tanah, akar-akar besar mulai merambat ke ban, kerangka, hingga seluruh tubuh truk ditelan perlahan oleh bumi. Tak ada dentuman, tak ada ledakan. Hanya kesunyian panjang saat truk itu menghilang seutuhnya ke perut hutan. Keesokan harinya, sekelompok sopir yang lewat di jalur itu merasa aneh.
Mereka melihat sebuah batu besar dengan sabuk kulit tua melingkar di atasnya. Di samping batu itu tumbuh bunga kecil berwarna merah darah yang tidak dikenal siapapun. Dan di bawah sabuk itu, tertulis dengan arang yang sudah mengeras, Rawa Rontek tidak mati. Ia hanya tidur saat tak dibutuhkan. Sejak hari itu, tak pernah ada lagi preman yang berani memalak sopir truk di sepanjang lintas Sumatera. Mereka bilang, jika kau membawa ikan dan hati yang jujur, trukmu akan selamat. Tapi jika niatmu jahat, maka suara truk tua akan menghampirimu dari balik kabut, dan mata anak kecil akan menatapmu dari spion, menghitung dosa yang belum dibayar. Di sebuah masjid kecil dekat perbatasan Riau dan Sumatera Barat, seorang khatib tua tengah menyampaikan khutbah Jumat dengan suara gemetar, namun mantap. Di hadapan para jamaah, ia bercerita tentang seorang ayah yang kehilangan segalanya, anak, istri, kehormatan, dan hidup. Tapi alih-alih memohon belas kasihan, sang ayah memanggil hujan darah dan membalut luka dengan dendam. Ia bercerita tanpa menyebut nama, tapi semua orang tahu, itu kisah Pak Raji. Usai salat, banyak jamaah terdiam lama di sajadah. Beberapa menangis. Sebagian sopir tua bahkan mendekap tas mereka lebih erat, seolah mereka pernah menginjak bagian dari cerita itu, entah sebagai saksi atau bagian dari dosa yang lebih besar. Di luar masjid, di bawah pohon trembesi yang menaungi pelataran, seorang anak kecil duduk sambil menatap ke jalan raya. Bajunya putih bersih, matanya jernih. Namanya Dion, tapi tidak ada yang menyadari siapa dia. Ia hanya berkata pada setiap sopir yang lewat, hati-hati di jalan, Om. Jangan bawa niat buruk. Di medan lain, tempat yang tak tercatat di peta manapun, Pak Raji duduk di dalam truk yang tak lagi nyata. Rohnya kini berada di ruang antara, menunggu, berjaga. Ia bukan lagi manusia biasa, bukan pula hantu pengganggu. Ia adalah penjaga jalur keadilan bagi mereka yang diperlakukan tidak adil di atas roda dan jalan aspal. Di sekitarnya, suara-suara berbisik terus berdengung, suara anak-anak Rawa Rontek, suara istrinya, suara para sopir yang ia tolong dari balik kemudi tak kasat mata. Dan malam itu, di sebuah tanjakan maut di kawasan Lembah Anai, sebuah kejadian ganjil terjadi. Truk berisi senjata ilegal yang dikemudikan oleh preman-preman bayaran terguling tanpa sebab, padahal cuaca cerah dan jalan kering. Sopirnya bersumpah melihat sosok tua berdiri di tengah jalan, mengangkat tangan dengan cahaya menyilaukan dari sabuk kulit di pinggangnya. Dia menatap kami seperti dewa murka, ucap si sopir saat ditanyai warga. Tak ada yang percaya, tapi mereka juga tidak berani menyangkal. Sejak saat itu, setiap pos jaga jalan raya mulai menggantungkan sabuk kecil dari kulit di dindingnya, simbol perlindungan dari roh yang mereka anggap sebagai pelindung kaum lemah. Dan di warung-warung kopi pinggir jalan, kisah Pak Raji terus hidup. Nama Rawa Rontek tidak lagi ditakuti, tapi dihormati. Sebab, dari ajian yang pernah digunakan untuk bertahan, telah lahir legenda yang mengajarkan satu hal, bahwa tidak semua yang bangkit dari tanah datang untuk membunuh, ada yang bangkit untuk menegakkan keadilan. Dion, anak kecil yang dulu mati dengan luka di dada, kini menjadi bagian dari sejarah jalan lintas Sumatera. Namanya dibisikkan dalam doa oleh para sopir setiap malam sebelum perjalanan. Mereka tidak lagi takut hantu, mereka takut pada dosa yang belum ditebus. Dan setiap kali mereka merasa lelah, merasa putus asa, mereka berkata lirih, Pak Raji, temani kami malam ini. Kadang, suara mesin tua menjawab dari kejauhan. Dan di suatu malam yang sangat tenang, saat semua tertidur dan jalanan sunyi, terdengar deru truk tua yang perlahan lewat di bawah cahaya bulan. Tidak ada lampu, tidak ada suara musik, hanya aroma dupa dan kain kafan, serta satu pesan yang tertinggal tertulis di jendela warung dengan arang, jangan zalimi mereka yang hanya ingin pulang. Langit malam di atas jalur lintas Sumatera kembali kelam, kali ini bukan karena awan, tapi karena bisik-bisik dosa yang belum selesai. Di sebuah rumah sakit tua di pinggiran Padang, seorang pria renta bernama Bang Broto, mantan kepala operasi premanisme lintas Sumatera, terbaring lemah di ranjang. Tubuhnya separuh lumpuh, namun pikirannya tajam. Ia adalah orang terakhir yang tahu apa sebenarnya terjadi di balik tragedi Rawa Rontek. Dan ia tahu, waktunya tak lama lagi. Beberapa malam terakhir, Broto sering mengigau. Ia bicara tentang truk tua, tentang anak kecil yang tubuhnya berdarah, dan tentang sabuk kulit yang terbang di udara. Para perawat tak paham maksudnya.
Tapi seorang ustaz yang biasa membimbing pasien sakaratul maut berani bersuara, dia sedang dikunjungi roh yang tak menerima maaf. Dosa seperti itu tak bisa diamputasi hanya dengan tobat lisan. Ustaz itu pun menyarankan keluarga Broto untuk bersiap, bukan untuk kematian, tapi untuk penghakiman. Tengah malam, lampu rumah sakit padam mendadak. Generator tak menyala. Di lorong panjang menuju ruang Broto, terdengar suara langkah berat dan pelan. Bukan langkah dokter, bukan pula perawat. Para pasien di kamar sebelah mulai merintih, menyebut-nyebut nama, Raji, dan Rawarontek, seolah mereka ikut terbawa dalam pusaran gaib yang menyesakkan. Bau anyir darah dan dupa terbakar memenuhi udara, seperti jelang pemakaman yang tertunda selama puluhan tahun. Pintu kamar Bang Broto terbuka perlahan. Di sana, berdiri sosok Pak Raji, tak lagi membawa kemarahan membara, tapi tatapannya menyimpan keadilan yang telah menjadi satu dengan alam. Dion berdiri di sampingnya, kali ini tersenyum tipis, wajahnya tak lagi berlumur darah. Bang Broto gemetar, air mata mengalir tanpa suara. Aku hanya jalankan perintah, bisiknya. Pak Raji tak menjawab. Ia meletakkan selembar kain putih di dada Broto, kain terakhir milik Dion yang ditemukan di sisa-sisa perguruan. Tubuh Broto tiba-tiba kaku. Matanya membelalak. Namun, bukan karena takut, tapi karena ia mulai melihat ulang semua dosa yang ia lakukan, membakar perguruan, menyegel tubuh para murid hidup-hidup, memerintahkan penculikan istri dan anak Pak Raji. Dan ketika semua gambaran itu selesai berputar dalam benaknya, jiwanya pergi, bukan ke langit, bukan ke bumi, tapi ke ruang gelap tempat waktu berhenti. Pak Raji menutup matanya pelan, lalu berjalan keluar kamar yang kini tak berpenghuni lagi. Para perawat yang masuk keesokan harinya menemukan kamar dalam kondisi beku, suhu udara seperti musim dingin. Di dinding tergurat tulisan dari abu, 13/13. Tak ada jasad Broto, hanya ranjang kosong, dan sabuk Rawarontek yang tergantung tenang di atasnya, tanda bahwa tugas sudah selesai. Hari itu juga, seluruh jalur lintas Sumatera diselimuti kabut tebal selama 13 menit, seolah alam turut menandai berakhirnya sebuah siklus dendam yang ditulis dengan darah dan air mata. Namun dunia tidak lupa, di setiap pos truk, nama Pak Raji menjadi legenda, bukan sebagai pembunuh tapi penyeimbang. Setiap sopir yang jujur akan mendapat perlindungan. Tapi mereka yang melukai yang lemah, mempermainkan keadilan, atau menindas di jalanan, tahu bahwa roda dendam bisa kembali berputar. Sebab meski truk tua itu telah diam, roh yang mengemudikannya tidak pernah benar-benar pergi. Kabut perlahan memudar dari jalur lintas Sumatera. Langit memucat, seolah kelelahan setelah menyaksikan dendam yang akhirnya lunas. Tak ada lagi suara truk tua yang menderu di malam hari. Tak ada lagi kain kafan yang tertinggal di pos jaga. Tapi di hati para sopir, terutama mereka yang pernah bersaksi atas kejahatan, ada satu rasa yang kini menggantikan takut, penghormatan. Sebab bukan dendam yang membuat nama Pak Raji abadi, tapi karena ia meluruskan keadilan yang terlalu lama dibengkokkan. Di sebuah desa kecil dekat Danau Maninjau, seorang kakek dengan wajah asing datang dan membaur dengan masyarakat. Ia mengenalkan dirinya sebagai Raji bin Idris, seorang pensiunan sopir truk yang ingin menghabiskan sisa umur di dekat danau. Warga menyambutnya dengan hangat. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, tak ada yang menanyakan masa lalu. Namun tiap malam, beberapa anak kecil yang lewat dekat gubuknya mengaku melihat seorang anak laki-laki duduk di depan rumah, tertawa dan bermain layang-layang. Pak Raji kini tinggal tenang. Ia merawat kolam kecil di belakang rumah, menanam bunga-bunga liar, dan sesekali mengajari anak-anak membaca. Sabuk Rawarontek ia kubur di bawah pohon besar, bersama tulang-tulang Dion yang dulu ia kumpulkan satu persatu dari medan kematian. "Kau sudah pulang, nak," bisiknya suatu malam, saat angin lembut menyapu wajahnya. "Ayah juga akan segera menyusul, tapi kali ini bukan karena amarah, melainkan karena rindu." Di tempat lain, para mantan preman yang tersisa menyadari bahwa kekuasaan mereka telah kehilangan taring. Satu persatu mereka memilih pensiun, mengganti besi dengan kitab, mengganti senjata dengan cangkul. Sebab mereka tahu, selama keadilan masih ditegakkan, truk tua itu tak akan kembali. Tapi jika keserakahan bangkit lagi, jika yang lemah kembali ditindas, suara deru mesin dari balik kabut bisa muncul kapan saja. Dan itu bukan peringatan, itu putusan.
Di dalam mimpi seorang bocah sopir pemula yang baru saja berangkat dari pelabuhan Bakauheni, malam itu hadir sosok Pak Raji. Ia duduk di kabin truk, tersenyum, dan berkata, "Jaga jalur ini baik-baik. Jalan ini bukan hanya aspal, ini jalan pulang bagi banyak hati." Bocah itu terbangun dengan mata berkaca-kaca. Ia tak tahu kenapa, tapi sejak hari itu, ia selalu menyisihkan rokok dan air minum untuk penumpang tak terlihat yang duduk di jok sebelahnya. Truk tua itu, meski tak pernah terlihat lagi, telah menjadi bagian dari jalan. Kadang suara mesinnya samar terdengar di tikungan sunyi. Kadang aromanya tercium di malam-malam gerimis. Tapi satu hal yang pasti, tak ada lagi preman yang berani memalak sopir bermuatan ikan. Sebab ikan, air, dan darah adalah saksi dari perjalanan dendam yang sudah dituntaskan. Di penghujung cerita, Pak Raji duduk di pinggir danau, melihat bayangan Dion di atas air yang tenang. Ia tidak menangis, tidak juga tersenyum. Ia hanya menatap lama, sebelum perlahan, tubuhnya memudar bersama cahaya matahari senja. Raji bin Idris telah selesai menjalankan takdirnya. Dan rawa rontek, akan tidur untuk 1000 tahun berikutnya, sampai dunia kembali butuh penegak keadilan yang tidak bisa dibeli atau ditaklukkan.